Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala azza wa jalla, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahida. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di antaranya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah hamba Allah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepatutnya kita senantiasa mentaati Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, maka kita laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk meninggalkan. Maka seorang hamba ini, maka sudah sepatutnya mentaati Tuannya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita senantiasa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dengan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi jalan selain daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan kita ini bagaimana senantiasa mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke dunia ini punya maksud dan tujuan. Apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia ini? Apakah kita dihantar ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan daripada jasad kita? Bagaimana punya jasad yang bagus, yang cantik, yang gagah, yang perkasa? Apakah kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini untuk menyempurnakan daripada keduniaan kita? Bagaimana supaya banyak harta, punya rumah yang bagus, kendaraan yang mewah? Bukan, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hantar kita ke dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Kita dihantar ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada dunia ini yaitu untuk manusia.
Tetapi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk dunia, tetapi untuk kampung akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini hadis Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk keperluan-keperluan manusia. Supaya apa? Supaya tidak susah untuk ibadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia ini yang sangat singkat, kurang lebih kita di dunia ini 60-70 tahun, maka ini sangat menentukan daripada nasib kita nanti di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyempurnakan daripada iman kita, menyempurnakan daripada amal-amal kita. Karena inilah yang akan kita bawa nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Siang dan malam kita berusaha untuk menyempurnakan daripada keperluan-keperluan kita. Makan, rumah, kendaraan, anak, istri, semua akan kita tinggalkan hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal soleh kita. Maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sepandai-pandai orang, sepintar-pintar orang, orang yang mempersiapkan bekalnya sebelum mati. Maka di Subhanahu wa taala kita jadikan nasihat ini, maut ini sebagai nasihat. Kita jadikan maut ini atau kematian ini adalah sebagai nasihat dari Subhanahu wa taala. Karena kita pasti dan pasti akan mati. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita setelah kita mati nanti. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu hadis Subhanahu wa taala kapan Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat maut untuk mencabut daripada nyawa kita. Kita tidak tahu hadis Subhanahu wa taala apakah besok, lusa dan sebagainya. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat maut untuk mencabut daripada nyawa kita, maka marilah kita sama-sama mempersiapkan bekal-bekal kita. Bagaimana kita senantiasa menyempurnakan daripada iman kita, menyempurnakan daripada amal-amal kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada manusia ini berpindah-pindah hadis Subhanahu wa taala, berpindah-pindah alam. Oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam roh, setelah itu dipindahkan lagi di alam kandungan, setelah alam kandungan dihantar lagi di alam dunia, setelah di alam dunia dihantar lagi di alam kubur, di alam barzakh. Setelah itu hadis Subhanahu wa taala kita akan dihantar di pada mahsyar, jembatan Shiratul Mustaqim, sampai akhirnya apakah kita akan masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan manusia ini sangat panjang hadis Subhanahu wa taala. Namun kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Maka mulai di alam roh, maka alim ulama sampaikan, ketika di alam roh ini seluruh roh ini dikumpulkan jadi satu. Mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, roh-roh ini semua dikumpulkan jadi satu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah saya ini adalah Tuhan kalian? Kita ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, betulkah ini? Aku ini adalah Tuhan kalian. Maka di Subhanahu wa taala ketika itu semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang memberi rezeki. Yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Subhanahu wa taala, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan lagi kita ini di alam kandungan. Sedangkan alam kandungan ini tempat menyempurnakan daripada jasad kita. Jadi untuk menyempurnakan jasad kita ini yaitu ketika di alam kandungan. Sempurnakan daripada mata, sempurnakan daripada telinga, sempurnakan tangan, kaki dan sebagainya. Kita sempurnakan daripada jasad kita ketika di alam kandungan. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Manakala hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam kandungan ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kita mata, keluar di alam dunia, maka kita akan cacat selama-lamanya. Juga tidak dikasih tangan dan kaki, maka kita akan cacat dari Subhanahu wa taala. Sehingga di Subhanahu wa taala dikatakan ketika di alam kandungan ini, seorang bayi ini protes kepada Allah, "Ya Allah, untuk apa tangan ini? Saya tidak bisa memegang. Untuk apa kaki? Saya tidak bisa berjalan. Untuk apa mata? Saya tidak bisa melihat. Ya Allah, perbesar tali pusat saya."
Kan diminta seorang bayi ini tali pusatnya supaya diperbesar. Karena kata alim ulama, seorang bayi ini makan ini melalui daripada tali pusatnya ini Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diminta pertama kali ini adalah tali pusatnya. Padahal seorang bayi ini tidak paham bahwasannya yang dibutuhkan nanti ketika di alam dunia ini, yaitu mata, kaki dan sebagainya, ini semuanya dibutuhkan. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang bayi ini dilahirkan di dunia, barulah dia tahu hadis Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata tangan ini gunanya untuk memegang. Oh, ternyata kaki ini untuk berjalan, mata untuk melihat. Baru dia tahu fungsi daripada tangan, kaki, mata dan sebagainya ini ketika dihantar di alam dunia. Ketika berada di dalam kandungan dia tidak paham untuk apa tangan ini merepotkan saja, untuk apa kaki ini, untuk apa mata, seakan-akan tidak ada gunanya. Kapan dia tahu daripada nilainya ini hadis Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia dihantar di alam dunia, barulah dia paham, oh ternyata mata ini untuk melihat. Maka begitu juga hadis Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar kita di alam dunia ini. Maka hadis Subhanahu wa ta'ala, alam dunia ini hadis Subhanahu wa ta'ala tempat menyempurnakan daripada iman dan amal soleh kita. Bukan lagi tempat menyempurnakan jasad. Bagaimana supaya hidung yang pesek jadi mancung, begitu juga yang jelek bagaimana bisa cantik dan sebagainya. Bukan hadis Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tempat menyempurnakan daripada iman dan amal soleh. Kalau mau menyempurnakan daripada jasad, yaitu ketika di alam kandungan. Maka di Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang tidak punya tangan, walaupun minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke alam kandungan supaya bisa tangan saya sempurna. Maka seorang bayi yang sudah lahir di dunia tidak bisa lagi kembali di alam kandungan. Tidak bisa lagi di Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan cacat selama-lamanya manakala lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Maka tidak bisa di Subhanahu wa ta'ala dikembalikan di alam kandungan untuk menyempurnakannya lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar kita ke dunia ini untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Maka di Subhanahu wa ta'ala, selagi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur, Allah berikan waktu pada diri kita, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita akan menyesal selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sempurnakan iman dan amal soleh kita. Bagaimana kita senantiasa gunakan daripada harta kita, waktu kita, apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita ini kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita, kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan harta, hartanya digunakan untuk taat kepada Allah. Diberikan kesehatan, kesehatannya digunakan untuk taat kepada Allah. Diberikan kendaraan, kendaraannya digunakan untuk taat kepada Allah. Diberikan rumah, rumahnya digunakan taat kepada Allah. Apa-apa yang dia berikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, digunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syukur yang sebenarnya. Kesehatannya, semuanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala ketika kita di dunia ini hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak persiapkan bekal-bekal kita, sehingga di Subhanahu wa ta'ala datang ajal kita di Subhanahu wa ta'ala, kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak menyempurnakan iman kita, tidak menyempurnakan daripada amal kita, maka di akhirat kita akan menyesal selama-lamanya. Maka di Subhanahu wa ta'ala, penyesalan di akhirat tidak ada gunanya lagi. Bahkan diceritakan di Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang ini saking menyesalnya hadis Subhanahu wa ta'ala, menangis terus menerus, menangis terus menerus hingga air matanya habis. Air matanya habis, yang keluar air mata darah hadis Subhanahu wa ta'ala. Habis air mata darah yang keluar, nana hadis Subhanahu wa ta'ala. Saking menyesalnya, sampai-sampai bola matanya keluar daripada matanya hadis Subhanahu wa ta'ala. Saking menyesalnya, kenapa ketika saya di dunia tidak mengamalkan agama? Kenapa saya ketika di dunia tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dia menyesal hadis Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat ini datang, wahai sepulang, penyesalanmu di dunia ketika ini tidak ada gunanya. Seandainya penyesalanmu ketika di dunia, walaupun satu tetes air mata karena takut kepada Allah, maka ini mampu memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekarang walaupun matamu ini sampai keluar darah, keluar nanah, semuanya habis untuk penyesalanmu, maka tidak ada gunanya lagi.
Orang yang ketika di akhirat tidak ada gunanya lagi hadis Subhanahu wa taala menyesal. Maka hadis Subhanahu wa taala sebelum kita menyesal di akhirat, maka bagaimana hadis Subhanahu wa taala kita memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihantar di tengah-tengah manusia. Kita sekarang berada di tengah-tengah manusia. Untuk apa di Subhanahu wa taala? Kita dikatakan umat yang terbaik, padahal kita ini kalau kita lihat daripada segi ibadah kita tidak ada apa-apanya di Subhanahu wa taala. Salat pun hadis Subhanahu wa taala, Masya Allah. Kalau kita lihat salat kita bagaimana keadaannya? Salat kita cepat-cepat hadis Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan ingat dunia daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zikir kita hadis Subhanahu wa taala ketika kita berzikir. Masya Allah. Begitu banyak kekurangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kita ini umat yang terbaik. Dari mana hadis Subhanahu wa taala sehingga kita ini dikatakan umat yang terbaik? Padahal kalau kita melihat daripada ibadah-ibadah kaum-kaum terdahulu, maka ibadahnya luar biasa. Tetapi mereka tidak dikatakan umat yang terbaik, kaum yang terbaik. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sujud hadis Subhanahu wa taala, batunya sampai cekung. Ketika berzikir di dalam gua, sampai guanya ini mengeluarkan daripada cahaya. Masya Allah, begitu kuatnya. Ketika berdiri untuk ibadah, sampai-sampai burung ini bersarang di pundak mereka. Maka hadis Subhanahu wa taala, kaum-kaum terdahulu hadis Subhanahu wa taala ibadahnya sangat dahsyat sekali. Sehingga hadis Subhanahu wa taala ada seseorang ini, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sekarang ini surga saya sudah ke tingkatan yang keberapa? Karena saya ini tidak pernah maksiat, mulai daripada muda sampai sekarang ini tidak pernah bermaksiat. Ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya sekarang ini sudah ke tingkatan yang keberapa di dalam surga?" Maka ketika Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada Allah, maka hadis Subhanahu wa taala, maka disampaikan bahwasanya kamu ini akan berada di dalam neraka. Kaget hadis Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ibadah terus menerus hadis Subhanahu wa taala, tapi dikatakan dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang pemuda yang dikatakan, "Wahai Nabi Musa alaihissalam, saya rela dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, cuma saya punya satu permintaan, yaitu bagaimana badan saya ini diperbesar sebesar-besarnya, sehingga pintu neraka ini penuh dengan penuh dengan badan saya, sehingga yang masuk neraka ini hanya saya saja, tidak ada orang lain masuk neraka kecuali saya saja." Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab pikirnya bagaimana supaya orang ini tidak ada yang masuk neraka, yang masuk neraka ini hanya dia saja. Maka di Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa sampaikan kepada Allah, maka di Subhanahu wa taala disampaikanlah bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga. Asbab apa di Subhanahu wa taala? Asbab fikir. Ketika dia ibadah terus menerus tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi dia dikatakan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada fikir kepada orang lain bagaimana supaya orang ini tidak masuk neraka, maka barulah Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dipikirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak enak makan, tidak enak tidur di Subhanahu wa taala. Yang senantiasa disampaikan, yang dirisaukan adalah umatnya. Sehingga di Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, yang diucapkan oleh lisannya, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Bagaimana keadaan umatku nanti ini setelah saya tiada? Bagaimana umatku ini? Yang dipikirkan kita ini hadis Subhanahu wa taala, dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk surganya Allah, tidak ada masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hadis Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita, masing-masing kita senantiasa memikirkan ini hadis Subhanahu wa taala. Asbab ada orang berpikir hadis Subhanahu wa taala, asbab ada orang berkorban.
korbankan keluarganya, tinggalkan anak istrinya, pekerjaannya ditinggalkan di Subhanahu wa Ta'ala, semua dikorbankan, perasaannya dikorbankan untuk agama Allah, untuk datang ke kampung-kampung, untuk datang ke kampung kita di Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah sekarang kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita kenal agama di Subhanahu wa Ta'ala. Asbab pengorbanan orang-orang terdahulu, asbab pengorbanan orang-orang terdahulu di Subhanahu wa Ta'ala, pengorbanan daripada Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Itu juga di Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita bersusah payah, mereka meninggalkan anak istrinya, mereka meninggalkan daripada pekerjaan, mereka korbankan semua di Subhanahu wa Ta'ala, datang ke kampung-kampung untuk mengajak saudara-saudaranya bagaimana untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk inilah bagaimana kita sama-sama risau. Untuk itulah di Subhanahu wa Ta'ala sama-sama fikir sebagaimana yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tiada, para sahabat sudah tiada di Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama sudah tiada. Sekarang hadis Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hadis Subhanahu wa Ta'ala dilantik oleh Rasulullah, dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik untuk membawa ini agama. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kerja yang sangat mulia, Masya Allah, yang mana di Subhanahu wa Ta'ala apabila kita kerjakan ini, Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama sekarang ini diibaratkan seperti anak yatim, tidak terurus. Ditawarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada orang pedagang, dia katakan saya sibuk berdagang. Ditawarkan kepada orang kaya, sibuk dengan kekayaan. Ditawarkan kepada orang pengantoran, sibuk dengan kantornya. Ditawarkan kepada orang pekebun, sibuk dengan kebunnya di Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditawarkan kepada orang pengangguran pun, dia katakan saya sibuk cari kerja. Sekarang agama ini terlantar di Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mengurus di Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan sekarang juga agama ini seperti ada seseorang yang ingin melakukan suatu perjalanan, dia membawa mobil yang bagus, dia membawa anak istrinya. Di dalam perjalanan hadis Subhanahu wa Ta'ala, ada seseorang yang memberhentikannya. Maka ketika berhenti, maka dia tanya, kamu ini siapa? Dia katakan, saya ini pangkat dan jabatan. Maka dia katakan, silakan naik, mobil saya masih muat. Begitu juga hadis Subhanahu wa Ta'ala, berjalan lagi, ada lagi yang memberhentikan. Tanya, kamu ini siapa? Saya ini adalah harta. Silakan naik. Maka dimasukkan semua harta, jabatan, semua keluarga dimasukkan dalam perjalanan, semua hadis Subhanahu wa Ta'ala, dalam mobil melakukan perjalanan. Ketika di depan hadis Subhanahu wa Ta'ala ada lagi orang yang memberhentikan, sangat kurus, krempeng, tidak terurus hadis Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia bertanya, kamu ini siapa? Saya ini adalah agama. Maka dia katakan, mohon maaf, mobil saya sudah penuh, sudah ada hartanya, jabatannya, anak istri saya, semuanya penuh, tidak muat lagi, mohon maaf, tidak bisa naik. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melanjutkan lagi perjalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang bertubuh besar. Bertubuh besar, hadis Subhanahu wa Ta'ala memberhentikannya. Ketika dia berhenti, dia bertanya, kamu ini siapa? Saya ini adalah malaikat maut. Maka apa yang terjadi Subhanahu wa Ta'ala? Dia katakan, tunggu sebentar, saya lupa ambil agama, biarkan saya kembali dulu ambil agama. Maka di Subhanahu wa Ta'ala, ketika malaikat maut datang di Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi istilah tunggu. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Saat itu juga kita akan diambil. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah di Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita sempurnakan daripada iman kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Apapun yang kita usahakan di dunia ini, semuanya pasti dan pasti kita akan tinggalkan. Rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, semuanya akan kita tinggalkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kita bawa hanyalah iman dan amal soleh kita. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nih bagaimana kita sama-sama fikir, sama-sama risau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan ummati, as-shalah, as-shalah. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat hadis Subhanahu wa taala. Tidak merasa bersalah ketika dia meninggalkan salat. Padahal di Subhanahu wa taala satu salat yang ditinggalkan maka ditulis di pintu neraka yang wajib dia masuki. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in salaha salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka di Subhanahu wa taala amal-amal yang lain kita bergantung daripada salat kita. Maka itulah bagaimana kita senantiasa menjaga daripada salat kita. Belajar menyempurnakan daripada sholat kita, dan kita belajar menyelesaikan masalah kita dengan sholat. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa pikir hadis Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nanti bulan Desember ini ada saudara-saudara kita yang mau keluar 40 hari. Maka kita doakan hadis Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dorong suami kita, dorong daripada keluarga kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Susah-susah untuk perkara agama, maka nanti di akhirat dia akan bahagia selama-lamanya. Dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita ini kelihatannya bahagia di dunia, tapi tidak keluar di Allah, nanti di akhirat sengsara hadis Subhanahu wa taala. Maka itu itulah hadis Subhanahu wa taala. Bagaimana apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita, harta kita, waktu kita, semuanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini asbab hidayah di kampung seluruh alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di kampung ini dan kampung seluruh alam insyaallah. Insyaallah boleh saling tazkir insyaallah. Jadi tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10.